Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mana yang lebih berbahaya, buzzer atau ulama? Pertanyaan ini saya ajukan setelah saya membaca ciutan pernyataan Yusuf Kala Lama yang kini viral kembali. Dalam pernyataan tahun 2021 itu, JK mengatakan, "Yang banyak menghasut adalah buzzer-buzzer itu. Mereka lebih banyak dosanya dibandingkan dengan ulama yang mengisi jiwa. Buzzer itu memaki-maki, memfitnah-fitnah luar biasa." Itulah pernyataan JK. Pernyataan itu kini kembali disebarkan, nampaknya dengan niat tertentu. Penyebarnya seperti ingin menunjukkan sikap tegas polisi terhadap mereka yang disebut ulama seperti Rizik Syihab dan kemudian Bahar Smith adalah salah. Yang seharusnya dilakukan adalah menangkapi para pegiat media sosial yang disebut buzzer. Walau tidak eksplisit dikatakan, nampaknya yang disebut buzzer pun adalah mereka yang mendukung Jokowi. Sekarang pertanyaannya, benarkah buzzer itu adalah penghasut, tukang maki-maki, tukang fitnah, sementara ulama adalah para pengisi jiwa? Pernyataan ini harus dibaca dengan kritis. Buzzer sebenarnya adalah fenomena netral, mereka adalah pendengung di jagat media sosial. Jadi kasarnya buzzer adalah orang yang dengan sengaja memviralkan sebuah pesan yang dibuat pihak lain untuk tujuan tertentu. Misalnya saja, Anda adalah orang yang anti Jokowi. Kemudian Anda membaca sebuah postingan yang menyatakan Jokowi raja utang karena jumlah utang Indonesia terus meningkat. Anda komentari sedikit berita itu atau postingan itu, kemudian Anda post di media sosial Anda dengan tujuan semakin banyak orang membenci Jokowi. Anda tidak dibayar dan Anda melakukannya karena Anda ingin oposisi terhadap Jokowi makin menguat. Pada saat itulah Anda menjadi buzzer. Tapi bisa juga untuk tujuan meningkatkan kredibilitas Jokowi. Anda misalnya pendukung Jokowi dan baru saja membaca Jokowi akan mengeluarkan kebijakan mengambil alih Freeport. Atau Anda menemukan infografis atau meme yang keren mengenai pengambil alihan Freeport. Anda lantas tanpa diinstruksikan siapapun menyebarkan ulang infografis dan meme itu dengan sedikit komentar atau tanpa komentar sama sekali. Anda pada saat itu sudah menjadi buzzer. Buzzer itu banyak ditemukan juga dalam fenomena penggemar Korean Wave. Fans Korea ini akan melakukan apapun untuk mendorong kesuksesan artis, grup musik, film Korea yang mereka puja. Karena itu mereka menjelma menjadi alat pemasaran gratis bagi produk-produk budaya pop Korea. Begitu ada album baru grup pujaan mereka, para fans ini akan mendengung di medsos mereka. Jadi buzzer tidak dengan sendirinya jahat atau buruk. Buzzer adalah fenomena yang lahir karena adanya media sosial dan internet. Setiap warga bisa didengar suaranya di ruang publik. Ini baik buat pemasaran, ini baik buat demokrasi. Tapi kenapa JK sampai begitu dalam membenci buzzer? Jawabannya ya, karena sedemikian bebas dan demokratis di internet, siapapun bisa bicara apapun termasuk kebencian dan kebohongan. Warga yang membenci kaum Tionghoa bisa saja memfitnah kaum Tionghoa sebagai sumber petaka Indonesia dan pernyataan itu kemudian diviralkan bukan saja oleh teman-temannya tapi juga oleh mereka yang sekedar setuju saja dengan pendapat itu. Dan itu dimungkinkan terjadi karena memang tidak ada sensor yang bisa mencegah penyebaran ujaran kebencian oleh para buzzer itu. Yang menarik, saya pernah membaca Yusuf Kala di masa mudanya dulu pernah memimpin aksi kerusuhan anti-Kristen di Makassar. Kalau itu benar, saya duga kalau saja JK menjadi aktivis saat ini, dia akan menggunakan Facebook dan Twitternya untuk mencaci maki Kristen. Dan fenomena buzzer itu menjadi memburuk karena peluang kebebasan yang dimungkinkan media sosial dimanfaatkan oleh para pelaku politik. Untuk tujuan sempitnya, mereka mengembangkan mesin politik untuk menghajar lawan-lawannya. Jokowi adalah contoh terbaik tokoh yang paling banyak difitnah, dicaci, dibenci para buzzer yang dibayar ataupun tidak dibayar oleh para bohir. Serangan bahwa Jokowi raja hutang, Jokowi antek Cina, Jokowi keturunan PKI, dan seterusnya datang dari serangan buzzer itu. Bahkan sebagian buzzer itu bukanlah manusia, melainkan robot. Jadi kita tidak bisa begitu saja menggeneralisasi buzzer. Banyak buzzer yang lurus, yang jujur, yang pinter, tapi banyak juga buzzer yang jahat, yang busuk. Kalau itu yang terjadi pada buzzer, bagaimana dengan para ulama?
Benarkah mereka para pengisi kekosongan jiwa? Di situ saya rasa JK mengada-ada. Di Indonesia banyak ulama yang baik, ahli dalam bidangnya, mengajarkan kedamaian, kedalaman pengetahuan. Namun tentu saja ada banyak ulama yang justru menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Rizik Syihab, Bahar Smith, Teuku Zulkarnain, Maher, Yahya Waloni adalah contoh-contoh ulama yang ceramahnya diisi oleh hal-hal yang buruk itu. Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI diisi para pemuka agama yang terus menyebarkan kebencian. Bahkan di Majelis Ulama Indonesia ada tokoh yang terlibat dalam gerakan terorisme. Jadi ada ulama baik dan ada ulama buruk. Namun saya akan berargumen, walau ulama dan buzzer punya karakter serupa, saya tetap menganggap ulama buruk lebih berbahaya daripada buzzer buruk. Ini ada kaitannya dengan kredibilitas dan daya pengaruh terhadap masyarakat. Para buzzer bisa saja menyebarkan kebohongan, tapi pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang punya otoritas kebenaran. Kebohongan para buzzer bisa saja dibongkar melalui platform turn back hoax misalnya. Para buzzer tidak punya pengikut. Sebaliknya, para buzzer adalah kumpulan pengikut, para pemodal yang mendanai mereka. Ini berbeda sekali dengan ulama. Orang seperti Rizik bahkan dipercaya sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Sebagian para ulama penyebar kebohongan dan kebencian adalah ulama yang memiliki ribuan pengikut. Dan mereka dipercaya memiliki otoritas kebenaran. Apa yang mereka serukan akan dipandang sebagai apa yang disampaikan wakil Tuhan di muka bumi. Rizik dan Bahar bahkan dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad yang tidak mungkin salah dan jahat. Karena itu kalau mau dibandingkan antara buzzer buruk dan ulama buruk, sulit untuk mengingkari bahwa yang lebih berbahaya adalah ulama yang jahat. Buzzer dan ulama adalah manusia. Mereka bisa sangat baik, mereka bisa sangat jahat. Karena itu diperlukan akal sehat kita untuk menyaring apa yang mereka katakan. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya bila kita gunakan akal sehat, kita semua bisa selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.